A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa galah ke pesawahan saat pindah tempat kontrakan. Tersenyumlah wahai kawan, meski tak seindah yang kau lukiskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita selalu ingin terlihat bahagia. Dan salah satu ciri orang bahagia itu adalah dari senyum. Kalau orang yang senyum dan selalu menunjukkan wajah yang cerah, maka itu pertanda dia sedang bahagia. Biasanya segitu. Tapi ada juga yang dia tersenyum, tapi sejatinya menutupi duka yang terpendam dalam dirinya. Dan ini sangat jarang tapi ya. Karena biasanya kalau sudah sakit, kemudian tak enak di dalam, dia akan keluar. Menunjukkan dari wajah. Kira-kira begitulah gambaran. Kita bisa lihat orang ini pusing, butuh bantuan, itu bisa dari wajah. Kita bisa tahu seorang itu lagi pengen diperhatikan, lagi pengen didengarkan, itu bisa dari tampilan wajah. Oleh karenanya, tersenyumlah wahai kawan. Walau yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dilukiskan atau yang kita harapkan. Dan ini yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Setiap bencana yang terjadi di bumi dan terhadap dirimu illa fi kitabim min qabli an nabraha. Kecuali semuanya sudah tertulis dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu buat Allah mudah, gampang. Lanjutan ayatnya, likaila ta'asaw, supaya kamu tidak berputus asa. Alama fatakum, terhadap apa yang luput darimu. Wala tafrahu, dan kalian tidak terlalu berlebihan, bangga, senang. Wala tafrahu bima atakum, terhadap apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai setiap hamba yang sombong dan takabur, membanggakan diri. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu khawatir. Toh kita ini udah tertulis catatan kita, rezeki kita, kemudian jodoh kita, kematian kita. Dan semua hal itu sudah tertulis. Penanya udah diangkat. Tintanya udah kering. Udah tinggal jalanin aja. Cuman kan kita nggak tahu ya. Kita mau jadi apa nanti. Kita di mana meninggalnya. Kita seperti apa kedepannya, kita nggak ada yang tahu. Cuman mari kita lakukan yang terbaik hari ini. Yang terbaik yang Allah hadirkan dalam pikiran kita. Yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang disukai oleh orang lain. Kemudian terutama bukan orang lain, Allah. Allah yang suka. Kalau Allah sudah suka, maka Allah akan menginformasikan, membewarakan di kalangan malaikat. Aku mencintai fulan. Nanti malaikat itu akan semua mengetahui siapa yang sedang Allah cintai. Lebih enak di mana viralnya? Di dunia atau di sisi Allah? Maka yang enak viral dua-duanya. Di sisi Allah viral, di dunia viral, gitu ya. Kan begitu. Tapi ada yang di dunia nggak viral, tapi viral di sisi Allah. Siapa?
dia adalah siapa namanya, Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini khidmat sama orang tua. Khidmatnya sampai menggendong ibunya ke Mekah. Gara-gara ibunya pengen ada keinginan ke Mekah. Sampai belajar menggendong, naik haji teman-teman. Umroh atau haji ke Mekah. Kalau yang sekarang terjadi apa? Kan naik kapal, naik pesawat, cepat. Lah ini Uwais Al-Qarni ini enggak cepat. Dia nggak ada ongkos, makanya belajar gendong sapi, binatang supaya apa, kuat. Sampai akhirnya udah kuat, digendong oleh ibunya sampai ke Mekah dan pulang lagi. Sempat pengen ketemu Rasul, tapi ketika nyampe ke rumah Rasul kagak ada Rasulnya. Tapi sempat udah pulang dari rumah ke tempat Rasul, pengen ketemu Rasul, nggak ketemu. Jadi Uwais Al-Qarni ini bukan di zaman sahabat, mungkin zamannya sahabat, tapi nggak menjadi sahabat karena nggak ketemu Rasul. Karena yang disebut dengan sahabat Rasul itu adalah orang yang ketemu langsung dengan Rasul, maka disebut sahabat. Cuman untuk Uwais Al-Qarni ini tidak termasuk sahabat meskipun pada zamannya hidup. Gitu. Hanya saja nggak ketemu Rasul. Nah, Uwais Al-Qarni ini viral sebagaimana kemarin lato di dunia viral. Udah bentar lagi juga udah sepertinya udah nggak ada tak tok udah mulai hilang nih. Tapi Uwais Al-Qarni viralnya di kalangan malaikat. Sampai kata Rasul kalau pengen minta doa sama Uwais Al-Qarni. Bilang tuh Rasul ke Umar, minta doa sama Uwais Al-Qarni kalau nanti ketemu orang yang ada tandanya di belakangnya itu ada tanda putih, mintalah doanya. Sampai ketika Rasul sudah meninggal, umat Allah takdirkan berjumpa dengan yang namanya Uwais Al-Qarni, minta doa. Sampai begitunya viralnya di kalangan malaikat. Rasul kan dekat dengan malaikat, jadi tahu. Karena wa ma yantiku illa ya wahyuha. Rasul kalau ngomong bukan karena nafsu, wa ma yantiku anil hawa, gitu kan. Tidaklah Rasul itu berbicara berdasarkan hawa nafsu, illa ya wahyuha, melainkan dia adalah wahyu. Nah, jelas. Jadi Rasul tahu setiap apa yang Allah ingin sampaikan kepada makhluk bumi melalui malaikat Jibril. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada yang tadi kita obrolkan bahwa kita nggak akan pernah tahu ke depan tuh mau seperti apa. Cuman yang bisa kita upayakan berbuat baik saja semampunya. Nggak perlu nunggu besok, nggak perlu nunggu nanti. Semampunya yang hari ini bisa lakukan saja. Dan ketika apa yang kita upayakan, kita misalkan nih sekarang udah belajarnya pengen jadi insinyur, ternyata di sisi jalan nggak jadi insinyur, malah jadi misalkan dai. Ya alhamdulillah, sebagaimana guru saya Agim tuh cita-citanya dulu kecil pengen jadi di tentara, karena keluarnya keluarga tentara. Tapi qadarullah tidak jadi TNI, jadinya apa? Jadi dai. Makanya beliau bersyukur sekali gak jadi TNI, malah jadi dai. Yang beliau syukuri di situ, karena intinya mau apapun itu yang Allah takdirkan baik. Kita bersyukur, kita tidak tetap terjadi. Karena sekali lagi kolamnya udah diangkat, udah kering tintanya, udah nggak akan bisa diapa-apain lagi kecuali Allah menakdirkan sesuatu yang berbeda. Karena Allah udah tulis tuh kita mau jadi apa, kita seperti apa, kemudian mati di mana, rezekinya berapa, ya udah ditanggung, udah ditulis. Jadi orang jangan ngoyo gitu ya. Tidak perlu kita terlalu ngoyo, kita pasarin aja sama Allah. Lakukan yang terbaik,
dan kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan, baik itu keburukan maupun kebaikan. Yang penting kitanya ikhlas, ridho, tenang insya Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Kalau yang baik jarang kita biasanya, kalau dikasih yang baik itu jarang ingat Allah, ingatnya alhamdulillah. Masih mending ngucapin alhamdulillah. Jangan sampai kayak Korun, dikasih harta bilang ini karena hasil jerih payah gua, kan begitu. Tapi kalau udah kita balikin sama Allah, hadza min fadlillah, ini dari Allah, anugerah dari Allah, maka fa insyaallah sebagaimana Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambahin, tapi kalau kalian kufur ingatlah adabku pedih. Nah, kalau kita jadi orang-orang yang syukur, maka insya Allah semuanya menjadi lebih baik lagi. Nah, sahabat-sahabatku yang dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun sekali lagi yang terjadi, dah ikhlas aja, ridho aja, senyum aja, toh semuanya juga baik insya Allah. Karena kalau kita nyebrang nih ke tempat sebelah yang mengatakan men proposes God is possess, artinya manusia itu cuman berencana. God is possess, Tuhan atau Allah yang menentukan. Manusia berencana, Allah yang menentukan. Karena sejatinya setiap kita ini suka punya planning atau rencana, tapi Allah juga punya rencana. Ketika ada dua hal ini, planning kita dengan planning Allah, yang pernah saya sampaikan bahwa yang pasti terjadi itu adalah planningnya Allah. Planning kita bisa jadi, bisa tidak. Kalau planning kita dengan planning Allah sama, maka terjadi dua-duanya. Tapi kalau planning kita dengan planning Allah tidak sama, maka yang akan terjadi adalah planningnya Allah. Ya sama kayak misalkan dulu masih muda, saya pengennya si fulan jadi jodoh saya misalkan. Tapi ternyata dia jodohnya sama teman kita. Nah, ini artinya kita punya planning pengen nikahin dia, tapi ternyata planningnya Allah nikahin sahabat kita. Memang kalau kita baperan sakit hati, apalagi kalau misalkan kayak Valentino Rossi pengen tikung, set gitu, tikung, belum kita sampai udah ditikung, sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Tapi ya kalau kita sudah kenal Allah, tenang. Sebagaimana yang tadi Allah firmankan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Kita kan ketika misalkan gebetan ya bahasanya gebetan kalau anak muda. Gebetan kita ternyata bukan jodoh kita, ya sudah. Allah takdirkan dengan yang lain pun nggak apa-apa. Bahkan dengan sahabat kita, ya udah jodohnya, kan nggak akan tertukar. Sama seperti rezeki, di situ nggak akan ketukeran ya. Jualan banyak kayak kemarin saya sampaikan, tukang buah tuh banyak, itu satu deretan tukang buah semua. Rezekinya beda-beda. Yang belinya juga boleh jadi si A beli di sini, boleh juga si A di sini, si B di sini. Yang pasti tenang, sudah Allah kasih rezekinya. Jodoh juga udah kasih. Kecuali yang memang tidak ada jodohnya, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sebelum berjodoh sudah Allah panggil. Kan ada. Atau sebagaimana sahabat yang baru menikah, panggilan jihad, langsung syahid. Istrinya cantik, luar biasa, tapi ketika panggilan jihad, belum ketemu malam pertama, langsung jihad. Semangat itu. Jodoh nikahnya sudah, tapi ternyata harus menanti di akhirat. Bahagianya menjadi syahid, luar biasa. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang bisa tersenyum ketika
sesuatu yang sejatinya secara nafsu, aduh, ini jauh dari bahagia. Karena nafsu tuh selalu melihat sesuatu yang tidak disukai olehnya itu buruk, baik di kita. Tapi apa yang disukai Allah dibikin buruk. Zuyyina linnas, dibikin, direkayasa, dibikin indah yang buruk-buruk, dibikin buruk yang indah-indah sejatinya. Puterbalikan. Ya itulah setan. Aduwwun nas, musuh buat manusia. Bukan sahabat, bukan teman. Nah, oleh karenanya semoga kita termasuk hamba-hamba yang Allah kurniakan hati yang senantiasa ingat kepada Allah. Jadi kalau ada apa-apa, baik, buruk, ridho sama Allah, husnuzon. Karena sekali lagi, Allah nggak pernah menginginkan keburukan untuk hambanya. Selalu ingin kebaikan. Karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Bahkan sampai sama orang yang kerjanya tiap hari maksiat, durhaka kepada Allah, tetap dikasih rizki. Bisa kebayang kalau misalkan yang maksiat ke Allah langsung dikasih azab pada hari itu. Wah, nggak kebayang kita. Boleh jadi kita tiap hari udah penuh dengan luka. Kalau kata Agim, kalau seandainya setiap keburukan yang kita lakukan ini Allah tunjukkan dengan bau misalkan, udah nggak tahu kita udah bau kayak macam mana misalkan. Setiap keburukan dari hati mungkin yang iri, hasad ke orang lain, atau doa yang tak terlihat tapi mendoakan keburukan, atau ketidakridhoan kepada orang lain, udah kalau itu Allah tunjukkan dengan misalkan rasa bau, ya kita kayaknya udah bisa dari 1 kilometer kalau dihitung dari dulu udah mungkin baunya udah minta ampun. Tapi ya itu Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah nggak tunjukkan. Bahkan Allah tuh bilang innal hasanat yudhibun sayyi'at. Kebaikan itu menghapuskan keburukan. Dan pengampunan Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Itu harus kita kedepankan. Dan semoga masa kelam-kelam kita yang hitam, buram, bahkan penuh dengan noda-noda kekufuran dan sebagainya, semoga kita bisa ganti dengan kebaikan-kebaikan yang itu akan menghapus kesalahan itu, dan Allah ampuni setiap dosa yang kita lakukan, baik itu sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, karena Allah Maha Pengampun. Barakallahu fikum, kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.